nggak apa-apa, sesibuk-sibuknya suami yang kerja keras selalu buat nafkahin istrinya, ya harus terimain ya Dede Usha ya. Ya udah, Dede Usha kan udah punya superhero-nya, udah punya tambatan hatinya, udah punya yang dulu yang waktu masih belum nikah ini cowok gue nih, ini superhero gue nih, ini cowok cool gue nih, ini cowok yang bakalan ngejagain gue nih, ini cowok yang selalu gue puja-puja setiap hari nih, ini cowok gue yang selalu setiap hari yang selalu terkadang gue nggak bisa bikin gue tidur, senyumannya yang manis banget, omongannya yang bijaksana, perhatiannya yang selalu nggak putus ke gue. Jadi Dede Usha harus flashback ke hal-hal yang anjir, ini suami gue nih, ini cowok yang dulu gue idam-idamkan sekarang udah jadi milik gue selamanya, dan gue udah berumah tangga lama banget bareng sama dia. Gue harus bersyukur. Seperti itu. Oh. Walaupun waktu emang TikTok gitu maju terus waktu itu ya. Tapi kan yang nentuin kan Tuhan gitu, jodohnya itu ya. Kalau kamu waktunya kenyataannya masih di tahun ini ya masih seperti itu ya, harus kamu jalanin. Kan istilahnya Tuhan itu kayak nanya ke si orangnya itu, tahun depan aku kasih kamu ujian ya, misalnya kamu tuh jomblo dulu dalam setahun ini ya gitu. Nah kan bisa gitu. Jadi kita harus nerima ketentuan ujian dari Tuhan gitu. Seberapa besar sabarnya kita nahan sabar emang sulit. Tapi ya mau gimana lagi? Ya mungkin kita nggak tahu besok lusa, besok hari ketemu sama orang yang kayaknya ini orangnya nyenengin banget ya. Kok makin hari dia gini ya. Nah, siapa tahu kan. Nah, yang namanya jodoh atau cinta kan kita nggak tahu ya. Apakah gue siap? Apakah gue harus mengambil arah jalan kiri, apa kanan? Apa lebih baik gue harus mundur atau gue harus tetap maju? Waktu yang baik hari ini adalah pengalaman menjadikan hari esok. Apakah benar? Waktu yang baik hari ini adalah pengalaman menjadikan di hari esok. Hari esok gak bisa banyak kita ketahui ya. Kita gak tahu hari esok itu kita ngapain, kita nggak tahu hari esok itu mau gimana, kita nggak tahu hari esok itu bakalan terjadi kayak gimana, kita nggak tahu hari esok itu bakalan mungkin atau nemuin sosok cowok atau esok hari kita nggak tahu apakah nemuin cewek, apakah mungkin kita nggak tahu esok hari bakalan ketemu jodoh atau enggak, kita nggak tahu esok hari bakalan bisa ketemu lagi atau enggak. Yang nggak tahu, yang namanya hari esok kita nggak tahu. Mungkin kamu hanya bisa ketemu setahun sekali atau 6 bulan sekali. Siap nggak siap? Nah kamu tuh bisa nggak ngejalanin fase proses kayak gitu tuh? Mungkin terlihat bete, boring, pacaran jarak jauh ya resikonya emang kayak gitu. Kangennya itu susah buat untuk
keluarin gitu. Kita nggak bisa megang tangannya, kita nggak bisa meluk dia, kita nggak bisa ngapa-ngapain selain telepon, chat, seperti itu. Mungkin ada kalanya si doinya mungkin, "Kamu siap nggak sih kalau nggak ada kabar 1 minggu aja dari dia," misalkan nggak ngabarin kamu. Gimana perasaannya? Kamu mungkin kesel nggak atau capek nggak sih gitu? Kamu sempat berpikir nggak sih gitu? Karena berhubungan itu ada capeknya, nggak hanya di pekerjaan, berhubungan juga ada capeknya. Capek nggak sih misalkan kamu yang selalu memperhatikan atau dia yang selalu memperhatikan, atau terkadang sama sekali dalam 1 minggu itu nggak nerima ada perhatiannya. Nah, kamu nerimain nggak di fase kayak gitu, proses kayak gitu tuh? Apakah kamu bakalan protes ke hal-hal yang seperti itu kenyataannya? Ya kalau kamu menerima berarti sesuai dengan pilihan yang kamu pilih, karena pilihan itu resiko. Nah, kamu bisa nerimain gak resikonya itu gitu. Jadi kamu suka nggak jika dia pasangan kamu misalkan jarang nemuin kamu gitu. Ya balik lagi, walaupun dengan jarak yang jauh banget, gimana gitu, siap nggak siap. Ada yang bilang juga jangan habiskan waktu memikirkan seseorang yang boleh jadi nggak pernah memikirkan kita. Nah ini biasanya banyak banget ya orang eh, yang mengalami kayak seperti ini ya. Jangan habiskan waktu memikirkan seseorang yang boleh jadi nggak pernah memikirkan kita ya. Sekarang kita yang selalu memikirkannya, ya dia juga belum tentu mikirin kita gitu. Kita yang sering perhatian sama dia, dia juga belum tentu ngasih perhatian sama kita gitu. Nah itu jatuhnya gimana ya? Balik lagi, tergantung kamunya suka, dianya suka apa enggak. Itu lagi sih. Hidup harus terus berlanjut tuh. Gak peduli seberapa menyakitkan atau membahagiakan, biar waktu yang jadi obat. Bukan apa yang gue bilang emang bener. Baik lagi, time is thinking, ting ya. Time is running. Waktu bisa nyembuhin, waktu bisa ngobatin, waktu bisa ngasih solusi juga, waktu juga bisa menjadi obat sukses, bisa menjadi pembelajaran. Ya balik lagi, move on. Artinya move on di sini, hidup harus berlanjut. Kalau bersambung namanya sinetron.